Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Para permisa sekalian yang ada di seluruh Indonesia. Ya, hari ini kita akan bicara tentang lajur sepeda. Ya. Nah, seperti biasanya, podcast ini adalah podcast yang mengajak masyarakat untuk how to make Jakarta better and better. Bagaimana membuat Jakarta makin baik dan makin baik. Bersama saya nanti ada Bang Fahmi, Ketua Bike to Work, Ketua Umum Bike to Work Indonesia, Bike to Work, ya, jadi bersepeda ke bekerja, kita untuk bekerja. Kemudian juga saya akan ditemani oleh seorang muda nih yang merupakan pengamat lah ya, atau beliau juga berada di di masalah-masalah yang berkaitan dengan tata kota. Ya. Nah, masalah yang ada kemarin atau akhir-akhir ini adalah ketika di rapat DPRD dengan Pemda DKI Jakarta untuk menyusun APBD 2023, ternyata ada penambahan dan pengurangan dari anggaran-anggaran, dan anggaran ini berkaitan dengan program prioritas ya dari pemerintah daerah. Nah, salah satunya yang menjadi sorotan adalah ketika ternyata secara ekstrim sekali ada anggaran yang dihilangkan ya, bukan dikurangi tapi bahkan dihilangkan, yaitu anggaran untuk pengembangan perluasan lajur sepeda di tahun 2023. Yang tadinya dari rancangan sebelumnya 38 M itu menjadi 0 sama sekali. Nah, kebetulan saya juga ada di komisi tersebut. Akhirnya setelah diadvokasi atau dibantu untuk supaya tetap ada, itu pun tidak besar ya, cuma 7,5 miliar. Nah, kemudian ada program lain sebenarnya, tapi bergulir terus ini, walaupun belum diputuskan ya. Tapi kita perlu mengetahui sebenarnya memang seperti apa sih ya keperluan lajur sepeda ini, karena pejabat gubernur sendiri Pak Heru Budi Hartono mengatakan bahwa ini di freeze atau dibekukan karena dilihat tidak efektif. Nah, saya ke Bang Fahmi dulu ya. Jadi bagaimana Bang Fahmi? Ini katanya lajur sepeda itu tidak efektif. Kemarin saya juga mengadakan peninjauan lapangan. Memang orang-orang yang bersepeda justru jalan di non lajur sepeda gitu. Kemudian lajur sepeda itu justru dipakai oleh motor-motor yang mau berbalik arah, dan kemudian juga dipakai untuk parkir beberapa bajai dan motor-motor atau mobil-mobil lain. Bagaimana menurut Bang Fahmi bahwa ini lajur sepeda tidak efektif di Jakarta? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan hari ini, dan semoga wacananya terus bergulir ya tentang jalur sepeda. Ya. Kalau melihat idiom atau narasi tentang jalur sepeda yang tidak efektif, mungkin bagi kami sih memang penilaiannya terlalu dini ya, karena sejauh yang kami gunakan, bahkan tahun 2021 itu kami turut mensupervisi evaluasi yang ada di jalur sepeda, khususnya yang terproteksi waktu buat 30 km pertama. Nah, kemudian dirangkum dalam sebuah evaluasi dari ITDP, dan evaluasi tersebut sudah dikasih kepada Disub, namun memang hasil rekomendasi tidak pernah dilakukan aksi kelanjutannya gitu. Itu di tahun 2021, tahun lalu ya, ketika jalur sepeda mulai dibangun. Nah, ada satu data yang kita cross check bahwasanya siapa yang melintas di jalur sepeda khususnya yang periode pertama ya, yang 38 km ternyata mencapai 2000-an per harinya gitu. Dan dari kedua sisi dalam sepanjang satu hari. Nah, memang angka ini menurut kami sih luar biasa kejutan ya, ketika banyak orang memang tidak melihat efektivitas itu dilihat dari jumlah yang pemakainya gitu. Namun perlu digarisbawahi juga, ini soal bagaimana peluang untuk menangkap efektivitas itu dan juga pola sosialisasi yang ada di Pemprov khususnya ya, di Dinas Perhubungan. Jadi kami pikir sih belum efektif ya. Kalau tidak efektif sih mungkin terlalu jauh ya, karena gini, kalau kita bandingkan dengan sebuah proses seperti busway nampaknya gitu ya, yang
yang saat awalnya pun sama dibilang membuat macet, memakan bahu jalan, direbut oleh mobil, direbut oleh motor dan lain sebagainya, sehingga busway di tahun 2004 saat itu memang tidak terlalu efektif kalau dibilang efektif mengatasi kemacetan gitu. Lalu terasa ketika 15 tahun kemudian busway dianggap sebagai solusi dari transportasi masyarakat ibu kota. Nah, begitu juga di Belanda. Belanda juga saat tahun 70-an, 72, 74 mereka membangun jalur sepeda itu belum tentu efektif karena memang dorongan-dorongan untuk membuat jalur tersebut efektif itu berlangsung hingga kemudian 50 tahun kemudian terasa Belanda bisa dinikmati seperti ini gitu. Jadi korelasi waktu dan efektivitas saya pikir belum belum ketemu ya karena ini sebuah proses dan harus dipertahankan. Dan kalau boleh jujur dari 6.700 km jalan raya yang ada di Jakarta kita hanya pakai sekitar 1%-nya pun nggak nyampe gitu. Kita baru sekitar 120 kilometeran ya yang efektif ya. Tapi itu nggak nyampe 1% gitu. Jadi membahas sebuah efektivitas tuh banyak kalkulasinya gitu, Ustaz. Mungkin demikian. Kalau tadi Mbak Fahmi mengatakan bahwa ada survei 2021 atau berapa yang 2000 pemakai setiap hari? Ya, 2021 itu surveinya udah kami lampirkan dalam press release kita kemarin dan itu saat mencanangkan kota ramah sepeda ya, Jakarta kota ramah sepeda itu evaluasinya sudah kita berikan ke di sub juga gitu. Bahkan kita menghitung harian, menghitung siapa yang lewat, apakah ada apa namanya pekerja atau ada pedagang dan atau ada sepeda yang berolahraga dan semua genre itu kita hitung. Dan juga efektivitas data tersebut itu sudah benar-benar dilakukan by day. Jadi di hari weekend, di hari kerja dan juga apa namanya di hari-hari kerja gitu. Dan bahkan waktu weekend itu kan tercatat sekitar peningkatan kurang lebihnya 1000% karena ketika weekend itu hampir pesepeda itu mencapai puluhan ribu gitu. Dan itu memang sangat kontradiktif ya kalau misal dilihat hari ini melihatnya hanya sebatas misal di siang hari atau apa gitu. Itu yang buat siapa? ITDP atau Bike to Work sendiri? Dan kita bantu oleh gitu. beberapa teman-teman komunitas. Karena surveinya itu kita mencatat di jalan raya ya gantian setiap hari di 3 titik. Waktu itu dicatat di Semanggi, di wilayah Fatmawati dan juga di Bundaran HI gitu. Itu yang satu jalur waktu saat 38 km. Belum yang jalur-jalur sekarang tambahan itu belum dihitung gitu. Kita baru 2021 itu mengevaluasi yang Sudirman Tamrin. Karena waktu itu juga tekanan juga cukup keras ya. Bahkan sampai ke DPR Komisi 3 kan suruh dibongkar kan gitu. Nah, jadi setiap ada case kayak gini, kita pasti akan melakukan evaluasi lagi, mensurvei dan juga mencatat efektivitas yang lewat di jalur sepeda sih, Pak. Iya, jadi kemarin yang kemudian dananya dihidupkan kembali adalah antara lain untuk mengevaluasi. Jadi yang dievaluasi bukan hanya mungkin jumlah dari pesepeda perharinya, tapi yang kita bicarakan di DPRD adalah mengevaluasi kelayakan dari lajur sepeda tersebut. Jadi misalnya keamanannya, ya, keamanan bukan hanya keamanan para pengguna sepeda, tapi keamanan juga dari apa namanya kendaraan lain gitu. Itu yang akan dibuat evaluasinya dengan dana 2 miliar dan sekitar 2 miliar. Baru kemudian nanti ketika ada yang perlu diperbaiki, nah itu baru diperbaiki. Tapi saya beralih dulu ke Bang Abizar nih, ya. Dari ilmu tata kota dan itu tentu termasuk transportasi ya. Iya, benar. Apa perlunya sih ada sepeda di sebuah kota, lajur sepeda? Jadi gini Pak, sebenarnya tuh sekarang ini kita lagi menggeser paradigma Pak, dari car oriented city ke people oriented city. Nah, aspek dari people oriented city itu untuk transportasi ya, itu seperti penggunaan public transport, kemudian penggalakan jalur sepeda, dan juga penyediaan akses yang nyaman bagi pejalan kaki. Jadi sebetulnya dari aspek-aspek ini kita juga bisa menyandingkannya dengan aspek keberlanjutan Pak, sustainability. Kita tahu bahwa sekarang di UN sendiri, di PBB, SDGs segala macamnya kita sedang menggalakkan pengurangan emisi karbon. Justru dengan adanya penggunaan jalur sepeda ini, itu juga merupakan salah satu upaya kita
penambahan jalur sepeda ini ya untuk mengurangi emisi karbon itu dan mengganti moda transportasi warga kota dengan sesuatu yang lebih berkelanjutan. Jadi kalau misalnya ditanya penting atau enggak, penting sekali Pak. Cuma kan kayak tadi dibilang Pak Fahmi juga ya, bahwa untuk sekarang banyak yang melihat itu belum efektif memang. Tapi nanti jangka panjangnya Pak, kita akan lihat bahwa itu akan menjadi sesuatu yang efektif sebetulnya. Begitu Pak. Salah satu kritik atau salah satu masukan dari para netizen misalnya adalah bahwa Jakarta atau Indonesia lah ya, ini atau Jakarta, kita bicara Jakarta. Jakarta kan panas gitu ya. Jakarta itu hanya untuk bersepeda gitu. Benar Pak. Ada contoh nggak negara tropis kalau dibandingkan dengan katanya kalau di Belanda tadi ya, di Belanda atau kemudian di Jepang mungkin yang memang situasi cuacanya tuh bagus gitu untuk bersepeda. Ada contoh nggak negara tropis juga yang sepedanya maju gitu? Tetangga kita Pak. Apa tuh? Singapura. Singapura tuh banyak dia menyediakan tuh jalur sepeda, pedestrian yang nyaman. Iklimnya sama kayak kita Jakarta, panas-panas juga. Tapi yang dilakukan oleh pemerintahnya adalah mereka menyediakan fasilitas yang membuat orang tuh nyaman dan terlindungi dari iklim yang panas itu supaya mereka bisa bersepeda dan berjalan kaki, Pak. Begitu, Pak. Gitu ya. Di sana juga ada lajur sepeda ya? Ada, Pak. Nah ini salah satu juga mungkin ke Bang Fahmi sekarang. Kalau lajur sepeda yang saya lihat sekarang ini memang banyak yang kenapa kemarin ya saya lihat kenapa orang-orang nggak mau pakai lajur sepeda karena lajur sepeda itu nggak semulus lajur yang biasa gitu ya karena dia berada di misalnya terowongan air gitu jadi penutupnya itu ya di lajur sepeda tersebut ya. Jadi apakah mungkin ke Bang Abizar dulu ya. Apakah ada satu standar untuk sebuah lajur sepeda? Mungkin di Singapura atau di mana? Ada Pak. Kita kan kalau biasanya sih kalau dari kita mengacunya sih paling gampang ke ITDP Pak. Karena di ITDP itu sebenarnya sudah disebutkan semua standar lajurnya lebarnya berapa, kemudian pengaman-pengaman yang harus disediakan pada jalur sepeda itu seperti apa. Dan saya rasa sih sebenarnya Pemprov DKI sebenarnya kemarin juga sudah mengacu ke sana ya Pak ya. Tapi kan sekarang problemnya kelihatannya agak mundur nih Pak. Bisa lihat ke kamera aja. Gitu. Jadi apa namanya? Kamera. Sebenarnya untuk standar itu kita banyak mengacu salah satunya ke ITDP. Ada juga ke NACTO dari Amerika segala macamnya. Itu di situ disebutkan ada standar lajur sepeda lebarnya harus berapa. Kemudian fasilitas yang harus disediakan dari parkir sepeda, halte segala macamnya itu seperti apa. Dan safety yang harus diterapkan pada jalur sepeda itu bagaimanapun juga dijelaskan di situ. Tinggal kan sekarang ini bagaimana dari Pemprov DKI Jakarta mau kembali mengacu ke situ. Sebelumnya kalau nggak salah di pemerintahan sebelumnya sudah diterapkan yang seperti itu. Di Panis ya? Iya, tapi kan kita kan nggak harus selalu melihat siapa gubernurnya, tapi kebijakannya kan begitu ya Pak ya. Nah kebijakan baru sudah dijalankan. Tinggal sekarang bagaimana konsistensinya nih ganti pemerintahan apakah tetap bisa diterapkan? Itu tantangannya seperti itu Pak. Gitu. Bang Fahmi kemarin kan udah ketemu ya sama pejabat gubernur? Iya. Bisa diceritakan? Oke. Ya, pertama soal panas juga disampaikan juga sih sama Pak Gubernur. Ini kan kita panas gitu loh, ngapain sih sepedaan? Tapi kan kita kalau bicara juga by data juga. Kalau soal bicara tropis ya, kita sejajar sama Rio de Janeiro, sejajar sama New Delhi atau kota Bogota lah di Kolombia. Sama panasnya sama, ya Singapura juga sama panasnya, tapi mereka punya inisiatif untuk memberi ruang pesepeda untuk silakan pakai sehingga mereka tetap aman walaupun cuaca ya. Beberapa penelitian di manapun juga gitu ya, cuaca tidak pengaruh terhadap aktivitas seorang manusia gitu. Jadi memang kalau dia untuk berolahraga juga panas-panas pasti dikejar juga gitu. Apalagi untuk beraktivitas untuk bekerja gitu. Nah, yang kedua soal tadi itu jalur sepeda yang memang banyak namanya bolong-bolong lubang-lubang utilisasi sih ya. Kemarin disampaikan sama saya langsung ke Pak Gubernur bahwasanya ini sepertinya ada dua kinerja yang tidak saling bersinggungan tapi harusnya saling ngobrol gitu, yaitu Dinas Perhubungan dan juga Dinas Bina Marga. Nah, kalau ditanya kualitas aspal, kualitas jalan itu sebenarnya ranahnya Dinas Bina Marga. Nah, sementara kalau jalur sepeda, rambu,
prasarana segala macam itu ranahnya Dinas Perhubungan. Nah, ada perbedaan yang sangat signifikan sebenarnya kita teliti. Jalur sepeda yang dibangun Bina Marga itu di kawasan Patimura, Al-Azhar belakangnya itu sangat baik, luar biasa gitu. Mereka paham, mereka kasih pohon, mereka kasih separator yang integrasi sama pohon dan lain sebagainya, sehingga Dinas Bina Marga itu bisa bikin lebih baik dan jauh lebih baik daripada yang dibikin oleh Dinas Perhubungan. Nanti Pak Ustadz ini ya cek ya. Jadi ternyata Bina Marga itu bikin loh Pak, bikin jalur sepeda gitu. Nah, mereka itu panduan langsung dari peraturan Menteri PUPR. PUPR itu mengeluarkan sebuah dokumen tentang standar pembangunan jalur sepeda, dan itu diikuti oleh Dinas Marga di seluruh Indonesia. Mereka punya kategorinya, punya kualitas aspalnya seperti apa, punya modelnya seperti apa, itu sudah lengkap. Saya juga pegang dokumennya gitu, sehingga yang dibangun di Bina Marga itu sangat lebih baik. Kalau di SUP itu sebenarnya harusnya membangun prasarana sih. Artinya rambu, membuat petanya, membuat klausul rekomendasi jalur-jalur mana aja, nanti kasih Bina Marga yang bangun gitu. Jadi intinya saya kasih kesempatan juga kepada Pak Gubernur. Anggarannya berarti terbalik kemarin ya? Kok anggarannya ya, makanya saya dorong. Sekarang Bina Marga harusnya yang minta buat bikin jalur sepeda gitu kan? Karena ya kayak saya sampaikan langsung ke Pak Gubernur. Cuma kemarin sepertinya ya kalau dari segi kualitas psikologis cara kita komunikasi dengan Pak Gubernur, saya juga mengalami ya, teman-teman juga sadar yang kemarin hadir itu mengalami ada penurunan kualitas komunikasi lah, cara komunikasi, karena bahkan sampai Pak Gubernur bilang menerimanya di dalam gitu. Biasanya kalau gubernur sebelumnya mereka menerima di luar, kita ngobrol sama-sama dengan para pesepeda, itu pola komunikasi aja ya, tapi kita dibawa ke dalam untuk kemudian bahkan Pak Gubernur juga sama kayak Pak Ustadz nih, punya data-data gitu, ini mana nih sepeda nggak dipakai segala macam gitu. Jadi paradigmanya memang belum luas. Saya pikir harus banyak sering gubernur yang baru ini dan mencoba membuka paradigma, karena beliau juga state bahwasanya saya tuh hidup di Austria itu 7 tahun, saya tahu banget kalau di sana itu memang manfaat banget jalur sepeda. Oh ya, oke gitu. Nah, tapi paradigmanya ya kalau bisa bangunnya di dalam komplek, di lingkungan gitu. Nah, inilah yang statement dari Pak Gubernur ini juga kayak tangkap gitu, karena dia bilang ya udah nggak usah bangun lagi di jalan arteri, tapi bangun di kawasan-kawasan, misalnya kawasan lingkungan yang memang punya basis masyarakatnya bersepeda dengan jarak yang tidak jauh gitu. Ya ide yang bagus, cuma nanti bisa kita sama-sama riset kembali ya, karena berbasis lingkungan itu sangat sulit karena ruas jalannya kecil-kecil gitu, dan apakah mungkin masyarakat akan menerima jika ruas jalan yang kecil itu harus dicat atau harus dibuat dengan jalur sepeda gitu. Karena kan beda kalau di luar negeri atau di beliau tinggal di luar negeri itu kan mereka sistemnya super blok. Jadi per blok gitu. Nah, kalau di sini kan gang-gang dan jalan-jalan sempit kan nggak harus dengan mewujudkannya di komplek gitu. Mungkin itu. Kalau tadi di Austria memang tidak ada lajur sepeda di jalan arteri atau gimana? Ya, menurut Pak Gub sih mungkin kurang efektif ditaruh di arteri. Itu jalur di arteri itu yang menurut pandangan dia itu jalur jalan raya besar. Jadi kalau dari Pramuka, Salema segala macam dibilang ini nggak perlu gitu kan, nggak ngapain karena nggak ada yang lewat gitu segala macam. Tapi bahkan kami juga men-set bahwasanya Pak, kita lagi belajar membuka paradigma baru gitu. Seperti yang tadi disebutkan bahwasanya ini loh active mobility gitu, mengajak masyarakatnya aktif menggunakan alternatif transportasi. Kita kan sudah menuju bagus soal transportasi publik. Lalu pedestrian kita sudah bagus. Nah, ketika ada alternatif sepeda, ya itu akan membuka paradigma baru untuk orang untuk bisa memakai sepeda gitu. Itu sih. Nah, makanya kami nggak pernah usil terhadap jumlah anggaran. Dapat kemarin disodorkan oleh PKS untuk dapat 7,5 miliar, kita nggak akan nggak akan protes kok jauh banget dari 38 ke 7,5. Enggak. Bagi kami yang penting paradigmanya jangan sampai legacy dari pemerintahan sebelumnya itu dianggap tidak berguna, dianggap tidak berhasil atau tidak lain sebagainya, sehingga harus dinolkan gitu. Nah, itu yang kita protes sih sebenarnya. Iya, sebenarnya kan ini bukan sesuatu yang terpisah ya tentang lajur sepeda ini. Kan kalau yang saya dapat dari presentasi dinas gubernur sebelumnya, ini sesuatu yang komprehensif ya, antara pembangunan transportasi publik
kemudian juga pelebaran pedestrian, kemudian penambahan lajur sepeda, dan juga kemudian yang lainnya ya, misalnya MRT, LRT, integrasi dan lain-lain ya. Kemudian kalau dari Bang Abizar ya, jadi dikatakan bahwa tadi nyebut tentang super blok. Ya. Jadi ini kan ahli tata kota nih. Katanya gubernur maunya di kompleks-kompleks aja gitu sepeda ya, jadi supaya nanti nggak berbahaya. Bagaimana sebenarnya sih secara makronya dari penataan kota itu harusnya seperti apa? Iya Pak, jadi yang sebatas yang bisa lihat kamera aja. Oke, sebatas yang telah saya pelajari juga bareng teman-teman juga, bahwa kita kan mengenal yang namanya TOD ya, Transit Oriented Development. Nah, biasanya ini Transit Oriented Development itu berdasarkan blok-blok gitu. Nah, blok-blok ini biasanya itu dia saling terkoneksi satu sama lain, antara kawasan rumah, kawasan perkantoran, kawasan retail, dan lain sebagainya. Dia terkoneksi dengan macam layer transportasi, mulai dari transportasi publik, pesepeda, sampai dengan pejalan kaki. Nah, untuk pesepeda sendiri sebetulnya dia itu memang di state bahwa salah satu fungsinya adalah menghubungkan titik transport itu dengan rumah atau pusat aktivitas yang lain, begitu Pak. Jadi kalau misalnya dari PJ Gubernur bilang bahwa ini kita taruh di komplek aja, itu saran yang bagus. Tapi juga jangan lupa bahwa di luar komplek pun itu juga perlu ditaruh jalur sepeda untuk menghubungkan dengan titik yang lain gitu loh Pak. Mungkin ada juga yang berpendapat bahwa kan dihubungkan dengan titik yang lain itu kan bisa dengan public transport atau mungkin dengan Jaklingko lah segala macamnya, bisa. Tapi kan sekarang ini kita berusaha untuk cobalah kita ganti paradigma sekarang, orang kemana-mana naik motor, dekat aja naik motor, itu dengan bersepeda itu loh Pak. Lebih sehat gitu ya. Bukan. Ya, selain lebih sehat juga kita kan bisa mengurangi emisi karbon juga Pak. Gitu. Lebih sehat untuk lingkungan. Nah, jadi paradigmanya seperti juga tadi kata Pak Fahmi itu yang coba kita ubah. Coba kita perbarui begitu Pak. Jadi tetap jalur sepeda itu dibutuhkan loh di luar dari itu semua. Gitu, iya. Oke, jadi ini mungkin kita juga melihat sebenarnya agak menyinggung ini juga ya Pak Fahmi ya, mungkin masalah-masalah yang berkaitan dengan kalau misalnya banyakkan lajur sepeda atau jalur sepeda, kemudian transportasi publik, nanti jumlah mobil akan berkurang gitu ya. Jumlah motor berkurang. Iya, artinya kalau ingin memaksa kita untuk meningkatkan orang bersepeda, harusnya fair juga. Bagaimana menurunkan ketergantungan orang pada transportasi pribadi gitu. Itu jadi fair gitu. Bukan jadi fair sih, jadi ada usaha-usaha tersendiri gitu. Nah, jujur di kebijakan gubernur yang lalu itu ada yang baik sebenarnya. Berani melakukan kewenangannya dengan membuat peraturan melalui Pergub itu, pertama mewajibkan parkiran di seluruh gedung ya, gedung fasilitas umum, fasilitas mall segala macam itu parkiran sepeda ada di 10% dari kapasitas semua parkiran. Itu sebuah keberanian, di daerah lain belum pernah ada gitu. Lalu mendorong menargetkan jalur sepeda hingga 500 km itu sebuah terobosan baru sih. Jadi saya pikir sebenarnya yang kemarin itu kalau baik itu harus dengan hati yang besar ya, yang baik itu ya harus dilanjutkan gitu. Jadi nggak perlu lagi gengsi karena ini seperti melegalkan sebuah politik, sebenarnya harus hilangkan pikiran kayak gitu. Nah, kita ya mendukung upaya-upaya sebenarnya yang buat kebaikan masyarakat. Prosesnya masih panjang kok. Kita pasti akan nunggu. Kita tetap berjuang. Kita juga tetap memberikan yang kami bisa, potensi maupun kapasitas kami sebagai elemen masyarakat untuk membantu Kota Jakarta agar khususnya ya budaya bersepeda itu bisa hidup di Kota Jakarta. Nah itu yang terakhir tuh Pak Fahmi ya, terakhir tentang budaya bersepeda. Ini saya lihat dari respons orang-orang di medsos itu justru masih sedikit yang memang mendukung untuk ya sepeda, saya bersepeda dan lain-lain. Jadi yang ada justru tadi, misalnya ini kan bukan di Bogor, di Jakarta. Nah kelihatannya memang kemudian ada yang ngomong, saya nggak punya sepeda mahal dan seterusnya.
kelihatannya memang kalau mau ke arah sana, paradigmanya adalah bagaimana supaya orang sehat, ya, bersepeda, kemudian lingkungan juga menjadi bersih, ya, karena mengurangi gas emisi karbon. Harus ada sosialisasi nih. Baik to work tuh tugasnya apa sih? Apakah cuma ngumpul-ngumpul komunitas seperti itu? Ada nggak edukasi untuk masyarakat? Ya, perlu diketahui Back Talk tuh sudah 17 tahun ya. Jadi kita deklarasikan di Balai Kota Agustus tahun 2005 dan kita punya 5 pilar sebenarnya. Yang pertama sih ya, mengadvokasi itu kita lakukan jalur-jalur hukum, jalur apa namanya ya, lobby-lobby politik dan lain sebagainya untuk mengadvokasi agar budaya sepeda itu ditinggikan. Yang kedua, mengedukasi. Ini edukasi masyarakat ini banyak kalau mengikuti sosmed kita pasti paham gitu. Nah, sekarang kita lagi ada proyek tahun ini tuh edukasi ke sekolah-sekolah ya di seluruh Indonesia, itu bahkan berjumlah sekarang yang sudah ditempuh sekitar 9 sekolah, target kita ada 15 sekolah. Itu biaya sendiri ya. Di Jakarta. Kemudian ya di Jakarta juga, beberapa daerah-daerah di Indonesia juga. Lalu campaign ini usaha-usaha untuk membawa lagi dari edukasi, kita melakukan penyebarluasan dengan campaign. Yang keempat itu sosial, dan terakhir kolaborasi gitu. Jadi 5 pilar kita ini juga seiring dengan pergerakan sebuah Bike to Work Indonesia, teman-teman yang sudah paham itu ya pasti nggak keluar dari ini gitu. Jadi kalau melihat Bike to Work ngadain fun bike itu sebenarnya nggak pernah ada di zaman saya gitu. Jadi kita bukan mengadakan event-event yang bersifat seremoni dan lain sebagainya, tapi pola advokasi yang kita jalankan gitu. Nah, ini Bike to Work tetap yakin ya bahwa nanti lama-lama akan bergeser nih. Orang-orang insya Allah akan lebih banyak. Harus yakin, harus optimis. Karena ini buat kebaikan pribadi, kebaikan masyarakat, juga kebaikan ya hitung-hitung ini ibadah diri sendiri buat ke alam dan juga buat sekitar gitu ya. Iya, oke ya, jadi insya Allah seperti itu. Terakhir mungkin dari anak muda nih, Bang Abizar. Jadi harapannya seperti apa? Pertama, harapan tentang lajur sepeda di Jakarta ini maunya nanti ke arah mana? Kemudian secara umum sebagai penataan kota Jakarta maunya seperti apa? Iya Pak, baik. Jadi untuk lajur sepeda mestinya harus tetap diimprove ya Pak ya. Dikembangkan terus, siapapun gubernurnya, siapapun pemimpinnya, kita tetap harus memperjuangkan ini Pak. Kemarin pemerintahan yang sebelumnya sudah berani membuat itu, walaupun sebenarnya itu masih nggak ada 1% dari total jalan Jakarta. Iya, dari 1% kata Bang Fahmi tadi. Belum ada dari 6.000 berapa nih? Jadi itu masih panjang Pak jalannya Pak. Jangan sampai usaha untuk memperbaiki lah atau mungkin menambahkan jalur sepeda ini terhenti hanya karena faktor-faktor tertentu begitu Pak. Ya, dan harapannya untuk Jakarta ke depannya sih bisa lebih berani untuk membuka paradigma yang baru, yang lebih berkelanjutan, yang lebih aspek manusia. Karena sebuah kota yang baik adalah kota yang bisa melayani manusia, bukan melayani kendaraan. Itu statement saya. Jadi people oriented city. Nah, itu. Ya, terakhir dari Bang Fahmi. Halo, masih nyambung nggak? Ya. Saya harus senada dan juga sepakat dengan Mas Abizar ya. Kata kunci kelestarian ya, atau sustain ya. Jangan sampai kebijakan-kebijakan itu hanya karena faktor politik, ganti gubernur atau ganti pejabat di sektor SKPD dan lain sebagainya, maka keberlanjutan itu nggak dipakai gitu. Jadi semua hal-hal yang bersifat baik ya, khususnya buat memperbaiki kota Jakarta, itu harus simultan dan juga harus sustain. Dan kami sebagai masyarakat sudah pasti akan mengawasi, juga memberikan input dan juga melakukan gitu, sehingga untuk kota Jakarta ini bisa lebih menguber kota-kota modern lainnya, dan juga kota Jakarta bisa jadi cermin nih, bisa jadi rujukan bagi kota-kota di Indonesia untuk pengen seperti Jakarta, dan Jakarta pengen seperti kota-kota besar di dunia. Itu yang kita harus sama-sama nih, semua elemen bareng-bareng. Ya, masyarakat, pemerintah, juga anggota dewan gitu ya. Ya, Pak. Setuju, Pak. Iya, oke, terima kasih. Jadi demikianlah ya. Ini sama-sama sebenarnya kita punya niat untuk memperbaiki Jakarta ya, bagaimana membuat Jakarta yang lebih baik ya. Mudah-mudahan
lajur sepeda bisa terus diperjuangkan, ya, karena memang ini sesuatu yang baik. Tadi seperti kata Bang Fahmi juga bahwa dulu juga gitu ya, seingat saya dulu tentang helm gitu ya. Dulu kan naik motor tuh nggak pakai helm. Ketika diterapkan, tapi pakai helm itu kan baik ya. Ketika kemudian dipakaikan helm, itu ada pergulatan dulu tuh ya. Banyak yang kemudian protes dan lain-lain. Kemudian juga seat belt ya. Seat belt itu dulu nggak pakai seat belt tuh. Bang Fahmi mungkin ingat ya, dulu mobil ya gitu aja gitu. Ketika kemudian pakai seat belt, pemerintah ada kebijakan untuk memakai harus memakai seat belt, maka kemudian bahkan kemudian ada tilang juga kalau pakai seat tilang, gejolak juga. Nah, saya kira hampir mirip lah. Sebenarnya bersepeda sesuatu yang baik, gitu kan ya, Bang Fahmi ya? Sepakat kan? Ya. Nah, itu memang ini di awal nih, sedang pionir ya, untuk membuat supaya kota kita Jakarta ini ramah atau kemudian menghidupkan lajur sepeda. Ya, mudah-mudahan di akhirnya nanti akan terjadi seperti halnya tadi helm, ya, kemudian seatbelt atau kemudian busway, Transjakarta dan lain. Ya, demikian. Terima kasih banyak Bang Fahmi. Ini langsung beraktivitas lagi ya. Naik sepeda. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Mas Azhar. Sehat semua. Untuk Jakarta yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.